Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal ETS, teknik mesin, pelajaran fisika. Baik, kita kerjakan. 2 mil sama dengan berapa meter sama dengan berapa kilometer. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu bahwasanya 1 mil itu nilainya sekitar 1609,3 meter. Lalu ditanyakannya adalah 2 mil, maka 2 mil sama dengan 2 dikali 1609,3 meter, atau didapat nilainya 3218,6 meter. Lalu untuk dirubah ke kilometer, kita bagi 1000 ya, dibagi 1000. Kalau untuk didapat 3,2886 kilometer. Ya, ini untuk jawaban yang 1A ya, A yang bagian pertama, yaitu 3218,6 dan 3,2886 km. Lalu yang ini 2 meter sama berapa, ini sama berapa foot ya, berapa kaki. Pertama kita harus tahu 1 meter nilainya mendekati 39,37 ing. Lalu tinggal dikalikan saja dulu ya, tinggal dikalikan, yaitu 2M sama dengan 2 dikali 39,37 ing, atau didapat nilainya itu yaitu sekitar 78,74 ya, 78,74 ya, ing. Lalu untuk mencari yang foot ya, FT itu 1 FT itu nilainya 0,3048 meter ya. Lalu kalau untuk 2 kali foot berarti 2 FT itu nilainya yaitu dikalikan saja ya, sekitar 0,6. Tapi yang di sini yang dibutuhkan berapa? Di sini kalau kita cari, berarti kalau kita dapatkan ya si rumusnya ya, berarti 1 FT untuk 0,348 ya. Berarti kalau misalkan kita masukkan angka yaitu berapa? 2 meter ya, tinggal kita masukkan saja ya, yaitu 2 meter sama dengan 0,3048 ya, seper FT 2 FT dibagi, maaf ya, bukan dibagi ya, lebih tepatnya dikali saja. Kali untuk 10 FT berarti ini 6,56 ya, 6,56, maaf. Kita masukkan 2M 2 per 0,3048 itu nilainya berapa ya? Kita pakai kalkulator. 3048 nilainya itu sekitar 6,56 ya, 6,0561679, atau kita beratkan menjadi 6,56 FT. Berarti dapat disimpulkan kalau 2 meter itu 78,74 ing, lalu akan sama dengan 6,56 kaki ya. Ini jawabannya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Yang di soal yang berikutnya 25 derajat sama dengan, itu maksudnya berapa ini ya, berapa Kelvin ya. Ini bukan 2 kali
berapa Kelvin dan berapa derajat Fahrenheit ya. Di sini tinggal dimasukkan saja ya. Untuk merubah dari Kelvin ke Celsius, itu temperatur Celsius akan sama dengan temperatur derajat Celsius tambah 273,15. Di sini kita masukkan saja 25 derajat tambah 273,15 akan didapat nilainya sekitar 298,15 Kelvin ya. Kalau untuk berubah ke Fahrenheit, itu Anda tinggal masukkan saja ke rumus. Anda tinggal masukkan saja ke rumus yang ini ya, yaitu T derajat Fahrenheit itu akan sama dengan T derajat Celcius dikalikan 9/5 tambah 32. Anda masukkan saja tadi berapa suhu derajatnya, itu 25 dikalikan 9/5 ditambah 32. Kita akan dapat nilainya sekitar 5 kali 25 bagi 5, 9 kali 5, 45 ya, 45 tambah 32 berarti sekitar 77 derajat Fahrenheit. Berarti 25 derajat Celcius itu akan sama dengan 298,15 Kelvin ya. 298,15 Kelvin akan sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Ini jawabannya. Lalu yang berikutnya, Anda tinggal pause saja ya videonya apabila saya mengajarkan terlalu cepat. Untuk beberapa soal-soal yang tipe seperti ini ya, merubah unit ini sebenarnya Anda tinggal menghafalkan saja beberapa rumus ya. Saya rasa pasti bisa mengerjakannya. Nomor yang B, yang bagian B, sebuah kubus solid mempunyai massa sebesar 856 gram dan setiap panjangnya mempunyai 5,35 cm. Tentukan densitas dari kubus tersebut dalam satuan SI. Supaya Anda tergambar bagaimana cara mengerjakan soal ini, pertama Anda gambar dulu kubus. Sebuah kubus dia memiliki bangun ruang ya, alias dia memiliki istilahnya apa, isian ya, isian. Dalam satu sisi berarti dia terdiri dari 3 kerangka ya, kerangka depan, tapak depan ya, samping kanan dan dalam ya, ada volumenya. Berarti kita sebut S lalu S di sini. Jadi untuk rumus volumenya sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, di sini diketahui bahwa masanya adalah 856 gram yang dia minta dalam bentuk SI. Satuan dari massa SI-nya ya, SI untuk massa itu adalah kilogram. Kilogram adalah massa dari SI-nya, SI massa. Jadi kita ubah dulu ke kilogram. Jadi Anda 1 kilogram sama dengan 1000 gram, berarti 856 gram dibagi 1000 akan didapat angkanya sekitar 0,856 ya. 0,856 kilogram ya. Lalu berikutnya Anda harus tahu rumus dari densitas ya. Densitas atau massa jenis, atau nama lainnya adalah massa jenis. Massa jenisnya yaitu dilambangkan dengan rho. Rho sama dengan massa per volume. Saya lupa memberitahu bahwasanya untuk di sini adalah sentimeter ya. Jadi setiap panjang sisinya itu adalah 5,35 cm. Untuk satuan panjangnya itu dia pakai meter ya untuk sebagai SI-nya, dan 1 meter itu adalah 100 cm ya. 1 meter itu 100 cm, sehingga Anda tinggal rubah saja ya. Tinggal rubah saja, berarti 5,35 dibagikan bagikan 100, atau kalian ubah dulu 5,35-nya seperti ini ya. 5,35 pangkat 3 ya, dikalikan 3 dulu, lalu kalian bagi sama
ini ya, kalian bagi sama 100. Tapi jangan lupa ini karena ini pangkatnya bagi 2 ya, bagi 2, jadi didapat sekitar nilainya berapa ya, 5,35. Itu kalau dasar 535 ya, 535 kalian bagi sama 100 berarti 0,0535 meter ya. Jadi masanya itu 0,856 kg, lalu dibagi sama 0,053 meter, didapat jawabannya yaitu sekitar 5.590 kg per meter kubik ya, per meter volume. Lalu untuk yang soal yang C ya, tentukan besar perpindahan resultan D berwarna biru dan arahnya. Sepertinya yang dimaksud dengan warna biru yang ini ya, kita disuruh menentukan arahnya ya. Untuk soal yang ini, soal vektor yang ini, Anda harus mengetahui bahwasanya vektor ini bekerja pada sumbu apa saja. Kita sepakat bahwasanya untuk sumbu ke atas ini kita anggap atas itu adalah positif, berarti belakangnya ke bawahnya adalah negatif. Sebelah kiri adalah positif, sebelah kiri adalah negatif, maaf. Sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan adalah positif. Lalu di sini ada aturan ada arah mata angin ya. Ya, di sini west itu untuk menunjukkan bahwasanya dia barat. Di sini east itu untuk timur. Northnya itu untuk utara. Southnya itu untuk selatan. Nah, kita disuruh mencari si vektor perpanjangan yang ini ya, perpindahan yang ini ya. Resultan dari perpindahannya berapa? Nah, kita akan mencarinya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita anggap bahwa ini adalah sebuah segitiga. Jadi menggunakan teorema Pythagoras, kita misalkan ini A, ini B, ini C, maka sisi yang paling panjang ini ya BC itu akan sama dengan BC kuadrat akan sama dengan akar dari yang sisi ini ya, yang AB kuadrat tambah AC kuadrat. Di sini akan berubah jadi masing-masing, jadi BC sama dengan BC akan sama dengan akar dari tinggal masukkan saja ya ini. Di sini sumbu fx-nya adalah berapa? Di sini sumbu fx-nya adalah 2 km tambah yang AC-nya ini. Maaf. Untuk yang ini kita sepakat saja ya. Yang AB yang ini 1 km ditambah AC yang ini 2 km. Jadi kita sama-sama dikuadratin sama dengan 1 ditambah 4 ya, maaf, dengan akar 5 kilometer ya, atau nilainya mendekati sekitar 2,2 atau mungkin sekitar 2,3 ya, 2,23 km. Lalu di sini ditanyakan arahnya ini arahnya kita apabila kita menanyakan arah, kita bisa menggunakan sudut juga ya. Berarti di sini kan theta sama dengan depan per samping ya, depannya 2 km, sampingnya yaitu 1 km. Atau kalau dari mana rumus ini, dari untuk perpindahan pada sumbu X per sumbu Y ya, jadi didapatkan 2. Lalu untuk arcus tan theta, atau kalau di kalkulator berarti tan theta negatif 1 theta ya, di sini itu akan nilainya sekitar saya sudah hitung perhitungan tadi 63,43 derajat. Nah, arah perpindahan ini kita lihat ya, bahwasanya ini utara, selatan, timur, dan barat. Di sini dia melakukan perpindahan ke arah timur ya, ke arah timur juga ke arah utara sekaligus. Jadi dia melakukan perpindahannya itu yaitu ke arah timur, dan selatan ya, dan
ya, ke arah timur dan utara, atau biasanya kita singkat sebagai timur laut ya, timur laut, sebesar berapa, 2,23 ya, 2,23 km dengan 63,43 derajat ya, dengan sudut 63,43 derajat dari sini ya, yang theta ini. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah peti bermasa 100 kg ditempatkan pada bilah miring tanpa gesekan dengan sudut 45 derajat. Tentukan akselerasi dari peti ketika dilepaskan di bidang miring tersebut. Untuk soal tersebut, ya soal ini kita dapat mengerjakannya dengan cara menggunakan hukum Newton yang kedua ya. Yang kedua. Berarti F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Di sini kita tahu masanya adalah 100 kg. Ya, kemudian karena ini dia terjadi pada lintasan lurus. Ya, pada lintasan lurus, maka kita tulis tetanya yaitu berapa? Sebesar 45 derajat. Sebesar 45 derajat. Lalu di sini diasumsikan tidak ada gaya gesekan, jadi kita akan langsung memasukkan saja ya. Oh ya, untuk omong-omong karena ini terjadi pada arah vertikal ya, bukan arah horizontal, maka dia akan menggunakan sin ya. Sedemikian sehingga dia menjadi seperti ini ya. F, atau saya tulis saja di sini ya, yang bagian A. F sama dengan M kali A. Lalu di sini karena yang bekerja hanyalah yang kepolisiannya hanyalah gaya berat, berarti W sama dengan M kali A. W itu adalah massa dikalikan gravitasi sama dengan massa dikalikan A. Di sini pakainya pakai sin theta ya. Kita asumsikan pakai sin theta. Maka ini coret. Kali dapat A sama dengan G sin theta. A-nya sama dengan, kita sepakat kita gunakan yang 9,8 meter per sekon kuadrat untuk G-nya. Maka didapat ya 9,8 dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ya, tetanya di sini berarti sin 45 derajat ya. Berarti didapat dengan menggunakan kalkulator ya, kita dapat 6,92 meter per sekon kuadrat. Lalu di sini soal yang ini juga menyuruh kita untuk menggambarkan diagram gaya bebasnya dan juga ditanyakan juga besar usahanya juga. Lalu untuk mengerjakan soal usaha, kita tahu bahwasanya rumus usaha itu adalah W sama dengan karena di sini yang bekerja di sini adalah si ininya gaya potensial ya. Potensial saja ya, besar usahanya itu besar usaha kan adalah F dikalikan S ya, perpindahannya. Di sini katanya pakai perpindahannya pakai W ya, pakai yang ini, atau gayanya dari sini juga bisa ya, dari sini dapat yang ini. Maka bisa dituliskan M kali A dikali M kali A, karena A nya bisa yang ini ya, isinya yang ini, G sin theta kali S, karena ada sin theta, maaf ya, ada sin theta. Jadi ditulis jadi M kali G kali sin theta. Sin theta-nya udah memuat ini ya, ternyata udah memuat ini, jadi nggak usah tulis lagi. Maaf ya. Jadi kita biar lebih mudah, kita tulis saja lah yang langsung angka jadinya, yaitu 6,92 meter per sekon kuadrat ya, atau di sini jadi gaya. Jadi gayanya masanya tadi berapa ya, masanya tadi 100 kg, massa dikali percepatannya 6,92 dikalikan perpindahannya sebesar 10 meter, itu udah berapa ya di sini, 6,92 60 berarti 692 ya, 692
Wah, angkanya besar sekali ya. Bentar, saya koreksi terlebih dahulu. Saya rasa tadi saya melakukan kesalahan di perhitungan sini ya. Tapi di sini F kali S, tapi yang dipakai ini hanyalah MGH saja ya. Gak usah yang dibutuhkan. Oh ya, berarti MGH saja, maaf. M kali G kali H kali sin theta. Tinggal masukkan saja ya, 100 kali G-nya itu 9,8. H yang di sini pakainya H yang jaraknya itu 10 meter dikalikan sin theta. (69,2 joule). Lalu untuk yang C, yang terakhir, dalam uji tabrak tertentu, sebuah mobil bermassa 1500 kg bertabrakan dengan dinding seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi di sini sebenarnya untuk soal yang impuls ini ada tanda negatif pada kecepatan ini, hanya menunjukkan arah tabrakannya saja gitu. Berarti di sini terus yang diketahui masanya itu ada 1500 kg. V sebelumnya itu adalah V sebelumnya ini adalah 15,0 negatif 15,00 meter per sekon, berarti ke arah kiri ya. V setelahnya itu disebut 2,60 meter per sekon ke arah kanan ya. Ini kiri, ini kanan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah carilah impuls yang disebabkan oleh tabrakan tersebut ya. Berarti kita mencari impuls. Sebelum mencari impuls, rumus impuls adalah M kali delta V ya, delta V. Ya, di sini massa kali perubahan kecepatan. Berarti kita cari dulu perubahan kecepatan. Di sini kita bebas, sebenarnya mau dibawa 15 mau bawa juga nggak apa-apa. Ini hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi VT min V0 ya, yang akhir kalau yang sebelum sampai akhir ya, setelah semua ini masukkan saja, yaitu berapa ini min 15 ya, atau di sini kita ambil aja awalnya yang terakhirnya 2,60 bisa. 2,60 min 15,00. Jadi sekitar dapat 17,60 meter per sekon. Lalu untuk impulsnya dapat ya, di impuls sama dengan massa kali delta V ya. Ini apabila kalau Anda mau menurunkan rumusnya, sebenarnya bisa saja dengan cara seperti ini. Massa kali MVT min MV0, M-nya keluarkan ya, M-nya keluarkan, masing-masing keluarkan. Maaf. Masanya berapa ya? Tadi kalau tidak salah masanya 1500 ya. Ya 1500 dikalikan VT-nya. VT tadi berapa? 17,60 ya. Didapat 26.400 Newton ya. Di sini Newton dengan arah positif. Lalu ditanyakan juga apa di sini? Gaya rata-rata ya, F rata-rata. Rumus dari F rata-rata itu adalah impuls per waktu ya, per selisih waktu atau impuls, berarti I per delta T. Jadi kenapa menggunakan I per delta T? Karena dari kita lihat ya, bahwasanya hubungan impuls itu adalah perubahan kecepatan ya, sedangkan gaya juga mempunyai kecepatan juga, sehingga gaya yang dialami itu adalah impuls per setiap satuan waktu ya, per selang waktunya. Di sini impulsnya itu adalah 26.400 dibagikan selang waktunya itu terjadi pada 0,150 detik ya, 0,150 sekon. Jadi didapat nilainya sekitar 176.000 Newton ya.
ya. Untuk ini F rata-ratanya. Ya, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih.